kita mulai ya. Assalamualaikum, Pak Arya. Waalaikumsalam. Yang lain mungkin baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar. Ini nampak layarnya Pak Arya? Iya, kelihatan. Dan kita bisa selesaikan. Oke, jadi soal kita ini gini, persamaan melalui titik asal. Jadi titik asal itu kalau tidak dituliskan berarti dia berada di titik 0,0. Nah, terus titik potong garis. Nah, jadi kita cari titik potong pula karena dia melalui dua garis. Nah, jadi ada rumusnya dua garis. Jadi kalau ini masuk ke silabus, ya. Cuman ada yang belum saya bahas yaitu dilatasi. Itu nanti saya sendirikan. Jadi rumus kalau melalui dua titik itu rumusnya Y dikurang Y1 nah, dibagi dengan Y2 dikurang Y1. Ini rumus. Dan X dikurang X1 itu X2 kurang X1. Nah, jadi kita belum punya X1 udah ada 0,0. Ya. X1, Y1-nya berada di 0,0. Ya, 0,0. Berarti yang belum kita punya itu X2, Y2. Nah, tapi X2, Y2 itu berasal dari sini, dari titik potong ini katanya. Nah, dan melalui, kan dan. Berarti dan itu ada di sini juga. Oke, kita cari. Kita ganti warnanya ya. Kita cari. Oke. Nah, jadi X ditambah Y, X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kemudian 2X, ya 2X dikurang 3Y. Nah, ditambah 6, ditambah 6. Saya letakkan ke sebelah 6-nya, menjadi minus 6. Nah, seperti itu. Ini kita kalikan, kali 2, dikali 1. Nah, berarti kalau dikali 2, jadi dia 2X. Jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, kemudian ini 2X, karena saya sama dikali 1 ya. Dan di sini minus 6. Nah, kalau ini kita tambahkan atau dikurangkan, kalau menghilangkan 2X-nya berarti dikurangkan 2 dikurang min 3. Jadi 5 dia. Nah, 5Y. Yang ini juga menjadi tambah 14. Berarti Y-nya adalah 14 dibagi 5. Nah, 14 dibagi 5. Siapa yang belum? X-nya. Ya, X-nya belum. X itu kita ambil dari X tambah Y sama dengan 4. Ya. X tambah Y sama dengan 4. X tambah Y sama dengan 4. Berapa X-nya? Tentu Y-nya tadi kan kita dapat 14 bagi 5. Nah, sama dengan 4. Ya. Pindahkan 14 per 5-nya. X sama dengan 4 dikurang 14 per 5. Gitu. Kalau kita samakan penyebutnya, 5 kali 4. 20 ya dikurang 14. Jadi X-nya adalah 6
per 5. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih. Apa tugas kita? Masukkan ke rumus. Nah, kan ke rumus. Rumusnya apa? Rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. X dikurang X1, kemudian X2 kurang X1. Nah, Y1-nya kan 0 tadi. Y2-nya ini. Nih. Ya, berarti 14 per 5 dikurangi 0. Nah, ya. Dikurang 0. Ini 6 per 5 dikurangi 0. Ya. Nah, ini nanti tetap karena kurang 0. Ya. Y, ini juga tetap 14 per 5. Ini juga tetap 6 per 5. Kalikan silang. 6 per 5 kali Y. Nah, gitu ya. Berarti 6 per 5 Y. 14-nya per 5 kalikan X. Nah, ya. Berarti 14 per 5 X. Kalikan dengan 5 semuanya. Ya, kali dengan 5 boleh. Berarti 6Y 14 X. Sama-sama dibagi 2. Karena biasanya disederhanakan. Dapat 3Y dapat 7X. Nah, si pembuat soal mengharapkan ini. Nah, dalam bentuk AX tambah BY tambah C. Gitu ya. Maka kita satukan. Nah, yang pindah boleh Y, boleh X. Nah, tapi lihat di sini. X-nya di depan. Jadi kalau dibuat itu, kalau ada AX tambah BY tambah sama dengan C, maka yang pindah itu adalah Y. Jadi pindahkan. Jika menjadi 7X dikurang dengan 3Y ya sama dengan C. Berarti A-nya kita dapati 7, B-nya kita dapati min 3, C-nya dapati 0. Seandainya Y-nya yang dipindah, X-nya yang dipindahkan, akan sama dia. Ya. Sama dia. Jadi kalau dia dalam bentuk C ya. Jadi jawabnya harus seperti ini ya. Karena dia rumusnya AX. Nah, kalau dijumlahkan, berarti berapa? A tambah B tambah C. Ya. 7 tambah min 3. Jadi jawabnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi pahami ya si Khaira? Iya, paham. Kalau bisa di ya, nanti kalau disapa, sebab saya mau tahu jaringannya mati jadi tidak tahu saya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, miripnya. Hanya saja di sini katanya garis 2X ditambah 3Y 12 berpotongan dengan X dikurang Y sama dengan 1. Jika titik potong kedua garis tersebut melalui garis, nah, maka tentukan nilai K. Oke. Jadi kita harus tentukan titik potong dulu. Ya, titik potong itu mencarinya dengan membuat dia linear. Itu disamakan. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian X dikurang Y sama dengan 1. Nah, ini bisa kita kalikan dengan 1, dan ini 2. Berarti kalau dikali dengan 1, tetap ya, 2X, 3Y, ini 12. Yang ini, kalau dikalikan dengan 2, 2X, 2Y, ini jadi 2. Dikurangkan saja,
3 dikurang dengan min 2. Jadi 5. Ini menjadi 10. Jadi Y-nya dapat berapa? Y-nya dapat 2. Karena 10 dibagi 5. Ya. Sehingga Y-nya dapatlah 2. Nah, Y-nya 2, X-nya belum ada. Tapi ada X dikurang Y sama dengan 1. X dikurang Y-nya 2. Dikurang 2, jadi X-nya dapatlah 3. Karena 1 tambah 2. Maka X-nya bernilai 3. Ya. Nah, sekarang karena dia melalui, berarti kita substitusikan. Kita punya soal 16X dikurang KY ditambah dengan 2 bernilai 0. Nah, X-nya kita dapati berapa? X-nya 3, berarti 16 kali 3 K, Y-nya 2. Nah, tambah 2. Nah, 0. Oke ya. 16 kali 3 berapa? 48. Nah, dikurang 2 kali K, berarti 2K. Tambah 2. 48 tambah 2, 50. Kurang 2K dengan 0. Nah, boleh 2K-nya pindah atau 50-nya pindah sama saja. Nah, jadi kalau yang 2K-nya pindah, 50 sama dengan 2K. Berarti 50 dibagi 2, itulah. Berapa nilai K? K adalah 25. Oke, seperti itu. Lanjut, Pak Ira. Ya, boleh lanjut. Nah, ini soal ini pernah keluar di tahun 2016 atau 2000 berapa. Cuman semut. Ini semut itu berjalan. Kalau semut tidak pakai sayap ya. Laba-laba ini dianggap tidak pakai sayap karena dianggap merayap ya. Sayap. Dia tidak pakai sayap. Beda kalau dengan burung atau apa beda. Berarti kalau saya gunakan caranya seperti ini biar kan banyak caranya. Jadi nanti saya gunakan cara lain biar oke. Ini namanya menggunakan titik koordinat. Oke. Jadi kalau dia 2,5, 2-nya itu berada di X. 1, kita ganti warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, anggap 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, 2,5 katanya. 2,5 itu berada di mana? X-nya 2, 1, 2. Y-nya 5, kita naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Kira-kira di sini dia. Nah, gitu. Kira-kira di situ. 2,5. Katakanlah titik A. Nah, terus 6,1. Hitungnya dari sini ya. Dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 1, berarti 1. Nah, kira-kira di sini. 6,1 itu. Gitu. Nah, katakanlah titik B. Nah, B-nya 6,1. A-nya tadi 2,5. Nah, kalau ini turun sampai ke 1, ini 5 ini turun sampai ke 1, nah, gitu ya. Ada berapa turunan dia? Kalau 2 sampai ke 6 ada berapa? Ini pasti tegak lurus karena
Harus tegak lurus. Nah, seperti itu. Coba 1 ke 5, 1 sampai 5. Ada berapa? Ada 4. Mas kanan juga 4. Nah, sehingga mencari AB-nya boleh pakai Pitagoras. Gitu. 4/2. Ya, jadi AB-nya boleh dengan Pitagoras. Ya, yaitu nanti 4 dikuadratkan. Boleh kalau kita kasih C, C-nya berada di titik 2,1 ini ya, 2X-nya. Nah, tapi langsung aja karena dia pakai jarak 4 ditambah kuadrat, ditambah lagi 4 kuadrat. Nah, 4. Ya. Jadi dia kalau dia dijumlahkan, nanti dia 16 tambah 16. Tahu? 30. Nah, ini 32 ini boleh dibuat dalam bentuk Perkalian. akar ya, 16 dikali 2. Nah, jadi dia 4, akar 16 itu 4, akar 2. Atau boleh juga dengan cara jarak. Nah, biasanya kalau di SMA boleh pakai jarak. Jarak itu apa rumusnya? D. Ya. D itu apa? Nah, D itu X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kalau sebagai kita tetapkan saja, ini 2, ini 1. Kalau ini 2, ini 1 gitu. Karena dia tidak ada masalah. Karena sama saja hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau kita hitung ini, coba kita hitung. Kita anggap ini sebagai 2. Berarti kalau 2, X2, X1 gitu. X2, Y2 gitu maksudnya. Kalau ini berarti mulai dari 2 ini berarti satunya. X1, Y1-nya gitu ya. Oke. Berarti 6 dikurangi dengan 2. Nah, 6 dikurangi 2. Kuadrat. Dengan ini 1. 1 dikurangi 5. Kuadrat. Ya. Nah, 6 dikurang 2 kan 4 tuh. 4 kuadrat. Kalau 1 dikurang 5 kan min 4 tuh. 4 kuadrat. Cuman karena kuadrat dia tidak berpengaruh saat dia kuadrat ya. Tapi kalau pangkat 3 berpengaruh dia. Jadi ini sama nih. 16 ditambah 16 juga. Atau 4 akar 3. Sama jadi. Nah, seperti itu ya. Jadi berapa jarak laba-laba merayap? Nah, kalau di soal 2016 itu dia bangun ruang. Ya, sama intinya seperti ini cara mencarinya. Pakai koordinat. Boleh pakai buka bentangnya boleh. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Nah, ini tentukan jarak. Nah, jarak 2 garis karena ini masuk silabus. Tapi ingat ya, kalau di SMP itu yang saya lihat itu masih yang menggunakan seperti ini. AX BY sama dengan C, kemudian AX BY, sama dengan D. Kenapa? Nah, perlu kita tahu bahwa kalau ini berbeda, ini tidak bisa dengan cara SMP. Itu dengan SMA pakai vektor. Nah, jadi dia pakai sama. Makanya ini soalnya sama. 3 sama-sama 3, 4 sama-sama 4 gitu ya. Sama 4. Yang beda apa? Ininya C sama D-nya. Jadi jaraknya itu yang bedakan itu. Nah, jarak kedua garis masuk silabus. Nah, jadi kalau di SMA boleh saja berbeda. Tapi nanti tentu caranya tidak bisa dengan cara SMP ya. Nah, berarti rumus ini berlaku seperti ini. P, nah, mutlak itu artinya apa? Artinya kalau dia jaraknya negatif, maka dia dijadikan positif gitu. Nah, kenapa? Karena jarak tidak pernah bernilai negatif. Umur juga tidak pernah negatif. Umur itu paling rendah itu 0. Tidak pernah -1 umur ya. Berat. Nah, ini rumusnya. Nah, berarti kita dengan melihat seperti ini, coba kita susun. A-nya ada berapa kira-kira A-nya? A itu nilainya 3. Nah,
B-nya nilainya 4. Nah, C-nya nilainya C-nya ini ya. Nah, 5 ya. 5. D-nya berapa D-nya? Minus 2. Nah, ya. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan, nanti dia menjadi P atau J sama aja ya. Mutlak 5. Nah, 5 dikurangi minus 2. Nah, jadi dia beda 5 kurang 2 dengan minus 2 ya. Karena 5 dikurang minus 2 itu nanti menjumlah jadinya. Bertambah dia. Tapi kalau dia 5 kurang 2 aja ya berkurang saja. Oke, A-nya tadi 3. Nah, kemudian B-nya 4. Nah, sekarang kalau di atas itu apa? 5 dikurang minus 2. Berarti itu 7. Nah, berarti kalau mutlak 7 itu nilainya 7. Kalau ketemu mutlak, misalkan mutlak minus 2, nah berarti minus 7 mutlak kan? 2 gitu ya. Nah, ini akar berapa ini? 9 tambah 16. Berarti yang di atas jadi 7, yang di bawah akar 25 ya. Nah, akar 25 atau 5/5. Jadi jarak garis ini adalah 7/5. Ya. Nanti tergantung ininya, berarti tergantung D sama C-nya. Kalau berbeda itu tidak untuk soal SMP, karena dia tidak bisa diselesaikan dengan cara SMP kalau berbeda. Berbeda tapi sama. Contoh, mana yang berbeda tapi sama? Nah, ini kalau misalkan saya tulis, karena nanti bisa baca seperti ini tulisnya. 4X ditambah 10Y sama dengan 24 umpama. Baru di sini 8X ditambah 20Y sama dengan 30. Ini sama sebenarnya. Dengan cara kita bagi 2 dulu. Coba kita bagi 2 yang 8-nya. Nanti jadi 4. 10-nya kita bagi 2 menjadi 20 bagi 2 menjadi 10. Ini menjadi 15. Nah, gitu ya. Kalau A dan B-nya tidak sama gimana? Kalau A dengan B-nya tidak sama, ya ini tidak sama dengan ini ya. Ini ya, dengan ini gitu ya, tak sama ya. Nah, tak sama. Maka tidak bisa disesuaikan dengan cara SMP. Nah, itu dengan vektor dia. Nah, jarak dengan vektor. Maka tidak bisa dengan ini. Maka tidak kalau di SMP. Saya cek tidak ada yang harus sama ya. Kalau garisnya tidak sejajar. Ya, karena dia tidak sejajar, tidak ada sih, harus pakai ini, dibangun ruang atau apa, tidak sejajar dia. Contoh tidak sejajar ini. Nah, ini tidak bisa dengan cara seperti ini ya. Nah, tidak mau, karena memang tidak ampat waktunya belajarnya itu gitu. Karena dia di SMA nih harusnya. Karena dia tegak lurus nanti, cari tegak lurusnya ya. Bahkan katakanlah ini tegak lurusnya. Nah, itu ya, atau dengan cara itu. Nah, atau ini tegak lurusnya. Jadi tidak diajarkan di SMP gitu ya. Harus sejajar ininya ya. A sama B-nya harus sejajar. Baru bisa ya. Mau nanya, berarti ini khusus untuk rumus yang SMP ya? Ya, betul. Oh, ya. Ya memang kadang SMA juga ada soal ini, cuman yang lebih anunya lagi ya, lebih sulitnya dia. Tidak sejajar ini yang dibilang gitu ya. Nah, contoh dibangun ruang. Saya contohkan, istilahnya kalau dibangun ruang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi misalkan jarak garis nih. Kalau kita kasih inisial A, B,
C, D, E, F, G, H. Nah, itu boleh FG ke AB. Nah, gitu. FG ke AB. Nah, itu dengan SMA udah. Enggak di SMP lagi. Nah, jaraknya yaitu FB. Nah, ini enggak diajarkan di SMP ya. Kalau di SMP ini pakai volume dan luas. Nah, ini volume sama luas di SMP-nya. Nah, jadi ada masanya ya, tidak ini. Kalau kita SMA nanti semester 1 belajarnya. Sekarang di kelas 3. Nah, kelas 3 belajarnya di semester 1. Kelas 3 SMA belajarnya. Kalau di kelas 10 belajarnya nilai mutlak. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya mudah-mudahan soalnya seperti ini. Lanjut. Oke. Nah, ini sifat sudut. Jadi nanti silakan dipelajari sudut-sudutnya. Ada sudut dalam sepihak. Nah, itu ada di SMP disebutkan. Ini salah satu contoh soal. Jadi kita menentukan titik M. Jadi G ini, garis G itu lurus. I sama, ini L nih, bukan I ya. L gitu. Cuman di komputer dia tertulis, kalau huruf kecil dia seperti itu. L, K. Itu sejajar. Nah, sejajar dia. Artinya kalau di sini ada sudut, itu sama dengan M sudutnya. Nah, jadi ini bagaimana kita menentukan nilai M? Jadi kita harus menggunakan sudut dalam, ini sudut luar ya. Nah, ini dengan ini sama dia. Nah, kita tulis dulu sifatnya. Nah, kalau misalkan di sini ada K1, nah ini K2, berarti ini K3, ini K4, tidak masalah tertukar ya. Ini L1, L2, L3, L4. Nah, K1 ya. K1 sama dengan L4. K1 sama dengan L4. Ini namanya sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak. Luar berseberangan. Oh ya, berseberangan ini. Sorry, sudut dalam sudut luar berseberangan. Sorry, berseberangan. Nah, jadi dia sama. Pak, maaf suaranya kecil, Pak. Ya. Halo, Bu. Ya, berarti mungkin kurang kuat komputernya. Oh, sorry. Halo? Nah, ini berarti sama besarnya dia. Nah, 4X ditambah 4 sama dengan 44. Gitu. Berarti M-nya ini cukup kita, karena dia sudut ini lurus. Ya, berarti itu 180 berarti sudut G. Nah, gitu. Berarti M-nya sama dengan 180 dikurangi 44. Nah, gitu ya. Berarti 136. Nah, jadi ini hanya pemicu karena bisa saja nanti di soal itu ditanyanya berapa nilai X. Nah, ini saya tanya M. Kalau nilai X ditanya, maka kita harus membandingkan 4X ditambah 4 sama dengan 44 gitu ya. Berarti 4X sama dengan 40 karena 44 dikurang 4. X-nya 10. Nah, ini kadang-kadang ditanya juga. Ditanya oleh soal ya. Nah, jadi bisa kita lanjut ya. Oke. Dan bisa. Nah, ini pada gambar diketahui, nah ini ketinggalan hurufnya. Anunya, motif apanya ketinggalan?
kepotong, hilang gambarnya. Jadi saya tuliskan gambarnya. Gambarnya gini ya, diketahui sebenarnya gambarnya. Tegak lurus AC. Nah, jadi saya tulis saja. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Ya. Sorry. Nah, ini yang tegak lurus. Ini A, ini C, ini B, ya. BE, BD ya, BD ini dia, BD. BD. Nah, BE itu garis bagi sudut. Berarti sama besarnya dia antara nih, ini E ya, antara ABE sama dengan besar sudut CBE gitu. Maksudnya garis bagi itu ya. Oke. Nah, sekarang di sini sudut A-nya 70. Ganti warnanya gitu kan. 70 di sini. Nah, kemudian di C-nya 50. C-nya 50. Kalau yang kita perhatikan bahwa sudut A, BD, nah, ABD itu siku-siku di D. Berarti sudut di B-nya itu 20. Ya, supaya dia nanti 180 gitu. Nah, berarti sudut di B-nya 20. Nah, kalau kita pandang sudut seluruhnya, kalau kita pandang sudut segitiga ABC ya, segitiga ABC, BAC, nah, segitiga ABC, kalau sudut B-nya, sudut B itu adalah 180 dikurangi dengan 70 dikurangi 50. Nah, sudut B-nya atau sudut B ABC-nya 80 dikurangi 70 dikurangi 50. Nah, jadi menjadi 80 dikurangi ya 180 110 dikurang 50. Berarti 60. Karena dia ini merupakan garis apa sudutnya ini adalah sudut garis bagi sudut yang artinya membagi dua. Nah, membagi dua di BE ya. Membagi dua. Nah, berarti membagi dua di sini ini menjadi 30. Gitu ya. Karena dia membagi dua di E ya. Bukan di sini dia membagi dua, tapi di garis ini, di garis BE. Nah, berarti sudut ini kan sudah 20 tadi. Nah, sudah 20. Berarti sudut B-nya yang ini, karena diminta ya DBE ya. DBE. Nah, sudut DBE. Gitu. Ini D, ini B. Ini E ya. Sudutnya di B ini adalah 60 dikurangi dengan 50. 20 dikurangi dengan 30 atau dikurang langsung 50 ya. Berarti besarnya adalah 10. Nah, jadi besar sudutnya 10 cuma. Nah, itu. Karena dia kurangan sudut bagi sudut. Tadi paham ya? Saya. Oke. Nah, ini masih sudut apa namanya? Sebuah lingkaran ya. Nah, ini ada di silabus ya tentang sudut-sudut seperti ini. Oke ya, jadi sudut yang diketahui itu ini yaitu sudut AOC. Nah, ini diketahui itu sudut AOC ya. Sedangkan yang lainnya belum. Jadi kalau saya tarik garis
garis ini nih, garis C-nya, katakanlah C aksen. Nah, begitu pula A-nya. Ya. Jadi A aksen. Ini B-nya saya tarik juga. Nah, seperti itu ya. Ini B-nya tetap. Oke. Nah, sekarang ditanyanya adalah garis OCB dikurangi dengan OAB. Gitu ya. OCB dikurangi OAB. Bentar ya, saya mau minum. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke. Maaf. Nah, berarti sudut OCB, OCB dikurangi dengan sudut OAB, OAB sama dengan setengah dari C aksen, sudut C aksen OB, ini, OB dikurangi setengah dari sudut A aksen dari CB ya, A aksen dari OB, A aksen dari OB, nah gitu. OB, oke. Nah ini kalau kita keluarkan setengahnya, sehingga sudut C aksen dari OB dikurang dengan sudut A aksen dari A aksen OB ya. Nah ini nih sama dengan nilai AOC. Nah nilainya sudut orang ini. Jadi kita akan mengganti dengan 60. Gitu. Jadinya 30. Jadi besar sudut kurangan orang ini adalah kita tidak perhatikan berapa besarnya OCB atau berapa besarnya OAB. Yang jelas hasil kurangnya yang kita cari. Hasil kurang adalah 30. Bisa saja ini 60 dengan 30 atau bisa saja dengan 70 dengan 40. Jelas kita tidak memperhatikan besar sudut OCB-nya. Nah, jelas dia sama besarnya gitu. Besarnya dengan hasil dari AOC. Lanjut ya. Dari 60 derajat dari mana? Dari soal. Dari AOC sorry. Kita tulis setengah dari sudut AOC. Nah, gitu. AOC. Jadi AOC itu adalah kalau sudut C aksen dikurang OB dengan A aksen dikurang OB gitu ya. Itu sama nilainya dengan AOC. Nah, gitu. Jadi ini yang sifat-sifatnya ya. Jadi ini bisa dipelajari. Jelas konsepnya itu setengah keliling ya. Kalau sudut setengah pusat, jadi keliling itu setengah pusat itu konsepnya harus kita pahami. Jadi biasanya kalau di soal UN dia 2 sudut diketahui. Tapi kalau ini karena soal lomba, jadi kita harus bisa menarik garis yang membantu kita. Oke, saya rasa itu. Lanjut ya. Nah ini yang ditanyanya adalah sebuah lingkaran besar. Jadi lingkaran ini kalau dari sini, nah itu jari-jarinya 20. Berarti kalau dari
dari sini sampai sini kan diameter. Nah, katakanlah AB, berarti jadi 40 dia. Kenapa jadi 40? Karena jari-jarinya 20. Nah, begitu pula dengan yang ini jadi 20 karena jari-jarinya 10. Nah, jadi 20 ya. Ini juga jadi 20. Jadi kalau kita tarik garis, kita letakkan sebuah titik tepat berada di titik pusat lingkaran yang paling kecil ini dianggap paling kecil. Nah, karena ditanyanya keliling lingkaran kecil, ditanyanya keliling lingkaran ini. Nah, ya. Kalau kita tarik dari titik tengah sebuah lingkaran yang ini, yang anggaplah ini sebuah lingkaran nomor 2 kecil gitu ya. Berarti kalau kita tarik garis ini, nah kemudian kita tarik juga tengahnya, tepat di tengah, maka di sini jadi 10. Karena inilah yang katakan jari-jari 10. Nah ini juga 10 sampai sini. Ya, sampai sini berarti ini 10, ini 10. Nah, sekarang kita tarik garis lurus tepat berada menyentuh garis di lingkaran paling besar. Nah, gitu. Ya, tepat menyentuh. Katakanlah ini R, karena jari-jari itu R. Berarti di sini R juga. Ya, di sini R. Di sini 10, karena jari-jari 10 sampai sini. Di sini R, karena dia sama jaraknya. Ini 10 juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita dari titik pusat sampai ke sini, katakanlah T ya. Ini O, katakanlah O. Berarti OT itu adalah sama dengan jarak dari titik sini. Katakanlah S. ST. Nah, jadi OT sama dengan ST dikurang dengan SO. Nah, dikurang dengan SO ya. Nah, gitu. SO kan R-nya. OT, ST-nya kan menyentuh dari sini. Artinya sama dengan dari sini ke sini, dari TB. Nah, 20 berarti. Dikurangi R. Gitu. SO-nya kan R. Jadi TB-nya dari TB sama dengan ST. Sama dengan jari-jari lingkaran paling besar. Oke, ya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Sekarang perhatikan, karena dia tepat berada di tengah, artinya apa? Artinya tegak lurus dia. Nah, ST itu tegak lurus terhadap garis AB. Maka kalau kita perhatikan, OT kuadrat berlaku teorema Pitagoras adalah, nah di sini kasih P misalkan, ya, OP kuadrat dikurangi dengan PT. Nah, PT kuadrat. OA-nya tadi, OA-nya adalah 10 ditambahi R. Nah, sorry, ini tegak lurus OT ya. Oh, ini salah tulis. OT kuadrat. Ya, salah tulis. Ini OT kuadrat nih, terbalik. OT kuadrat, nah ya, OT kuadrat. Ini OP kuadrat, nah ya, dikurangi dengan PT kuadrat gitu ya. Nah, PT kuadrat. Karena OT tadi kan ini, OT 20 dikurangi R. 20 dikurangi R kuadrat. Kemudian OP-nya, OP itu adalah 10 sampai sini 10 ditambah R dari yang kecil itu. Berarti 10 tambah R. Nah, kuadrat. Dengan PT-nya 10 kuadrat ya. 10 kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan ya, kuadrat dengan mengeluarkan 20 dikurang R kuadrat ya, 400 dikurang 40 R, 20 kali R dikali lagi 2. Cuma karena negatif, ini R kuadrat, ini nanti 100 ditambah 20
R tambah R kuadrat dikurang 100. Nah, yang 100-nya bisa kita coret duluan. R-nya juga bisa kita coret duluan. Sehingga sisanya adalah 400. 400 dikurang 40R sama dengan 20R gitu ya. Oke. 400 tab ini 60R. Kenapa 60? Karena 40-nya saya letakkan ke sebelah luas kanan. Jadi positif ya. Ini bisa kita bagi 2. Bagi 0 dulu, 40 per 6. Atau ini bisa dibagi 2 pula, 20 per 3. Karena ini biasanya kalau di kalau di soal lomba, dia dalam pi ya jawabnya, biasanya dalam pi. Pi-nya jarang dihitung gitu. Tapi kalau dia pas mau dihitung, ada juga, tapi jarang. Nah, jadi cara menjawabnya gimana? Karena keliling lingkaran itu, lingkarannya kan penuh nih. Lingkarannya bulat ini, tidak setengah yang kecil ya. 2πr ya. Nah, berarti 2 kali pi kali 20 per 3 gitu. Nah, berarti ini adalah 40 per 3 pi. Gitu. Kalau mau dicari pi-nya boleh pakai 22 per 7 atau 3,14. Tapi biasanya kalau soal di buku sekolah dicari hitung nih pi-nya. Kalau di soal lomba jarang sekali dihitung pi-nya. Sama kayak luas ya, luas volume itu juga. Bisa kita lanjut ya? Iya. Oke. Bisa dimengerti? Oke. Nah ini salah satu soal kemarin pembinaan di Jateng. Nah, ini yang saya keluarkan salah satu soal yang diminta oleh lembaganya tentang steward. Nah, jadi saya keluarkan karena ini masuk di garis tentang garis. Jadi 4 garis ya. Nah, ini salah satu rumusnya. Jadi rumus steward saya tulis dulu. Rumusnya steward. Dalil steward gitu ya. Apa rumusnya? Jadi kalau misalkan kita ketemu, saya tulislah langsung soalnya. Jadi, ini. Karena gini, pada sebuah segitiga ABC, jadi kalau misalkan kita sini A, di sini boleh B, di sini boleh C, atau sebaliknya ya jelas. Nah, cuman kenapa saya gambar seperti ini karena titik ini karena berdasarkan D adalah terletak pada perpanjangan AB. Nah, berarti jelas D-nya di sini. Kalau kita letak C-nya di sini, maka D-nya letak di atas sendiri karena perpanjangan AB gitu ya. Nah, D. Karena ini D gitu ya. Sedemikian sehingga BD itu setengah dari AD. Nah, jadi BD setengah dari AD. Berarti kan separuh-separuh dia. 1:1 dia. Gitu. Artinya 2 kali BD sama dengan AD. Nah, berarti karena di sini panjang AB-nya 8, maka kalau BD setengah dari AD, berarti ini 8 juga. Nah, coba kalau 8 kan 16. Nah, 16 setengahnya 8. Nah, gitu ya. Ini kita cari pula. Kita tarik pula garis. Dari C ke D. Nah, inilah yang berlaku sifat yang saya bilang tadi. AC itu diketahui 6. Ya, 6. Kemudian nilai BC-nya 7. Apa yang belum? CD. Nah, CD ya. Oke, kita ganti warnanya dulu biar beda. Oke, jadi bagaimana bunyi dalil steward? Jadi caranya CB kuadrat karena berdasarkan gambar ya. CB kuadrat dikali dengan AD kuadrat. Nah, ya. AD kuadrat. AD kuadrat. Dikali AD. Kemudian C
CD kuadrat, CD kuadrat dikali dengan ini AB. Nah, jadi kalau AC BD ya. DAB ditambah dengan AC kuadrat dikali dengan nih BD. Lalu AB dikurang ya. AB dikali dengan ini BD dikali dengan AD. Nah, ini apa? Ini kita mencari CD. Kenapa? Karena kita butuh soal CD-nya. Nah, jadi kan ini sebenarnya soal ini tergantung soal ya. Pertanyaan khususnya. Bisa jadi luas. Tapi kalau luas ini pakai heron nanti. Apa? Pakai heron dia kalau luas. Segitiga sembarang. CB kuadrat, nah ini 7 kuadrat, berarti 49. AD 16. Nah, CD-nya ini belum ada. AB 8. AC 6. Dikeluarkan 36. BD 8. Ini AB 8, BD 8, AD 16. Kalau dibagi 8 semuanya ini, karena ini ada kelipatan 8, jadi kalau dibagi 8 masih bisa ini. Berarti kan 49 dikali 2, misalnya ini kan dapat 2 ini, kalau dibagi 8. Ini 8-nya jadi 1 ya. Nah, ini jadi 1. Sehingga 49 dikali 2. Nah, 98. Ini nanti CD kuadrat tetap CD kuadrat itu 36 ya, 36. Kemudian 8 dikali 16. Nah, 8 dikali 16. Nah, boleh kalikan 16 dengan 8 ya. Nah, berarti sini dapat 48 naik 4. 128 ya. Jadi 128. Nah, berarti ini nanti 98 ya di CD kuadrat ini kurangkan. Boleh atau dipindahkan langsung juga boleh ini. Bentar. Hapus dulu. Maaf, mau nanya, itu yang 8-nya nggak bisa dicoret juga ya? Yang mana? Yang 8 kali 16 itu nggak dicoret juga 8-nya. Ini depannya ada coret. Terus yang 81 lagi nggak dicoret juga itu? Ini dicoret jadi 2. Oke. Ini dicoret jadi 1. Terus yang 81 lagi yang sebelum 16. Sebelum 16. Iya, ini kan 8 juga. Oh, enggak boleh. 1 aja nyari. Ini kali ya. Ini 8 kali 1. Jadi kalau dikalikan, ini ada 3 bilangan ini. A, B, C gitu. Ini kalau ditulis ini A, nah ini A, ini ada A, B, C. Si A-nya dicoret. Gitu ya. Ini aja, satunya aja itu. Oke, 98 kurang 36 ditambah 128. Atau kalau ragu nanti, kalau ragu ya dihitung masing-masing saja. Hitung dikalikan. Nah ini kan 36 kali 8. Ini 8 kali 8 kali 16. Nah, jadi yang dicoret itu 8 aja. 1 aja dicoret ya. Tidak 2. Ini tambah. Nah, kalau ini kali ya. Beda dia. Ini kurang tambahnya. Oke, jadi ini 190. Nah, itu CD. 98 kurang 36 ditambah 128 itu 190 ya. Nah, sekarang perintahnya adalah
AC CD kuadrat AD. Nah, jadi kita menyusun. AC-nya tadi kita dapat 6. Oke. CD kuadrat tambah AD ya. Jadi AC-nya 6 tambah 190 tambah AD. AD-nya tadi 16. Oke, berarti 212 ya. Nah, 212. Up. 2, 1, 2. Oke, gitu ya. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini gini aja, nanti kalau ragu dikalikan saja dulu. Nah, hitung apa? Hitung biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi jika EFGH adalah sebuah persegi, tentukan Anda ada luas, masuk ke luas. Luas AEF. Nah, tanya ini. Kalau kita arsir ini AEF. Jadi kalau dia persegi, berarti E ke F itu jaraknya sama dengan F ke H. Karena dia persegi. Berarti dia juga 12. Nah, kalau saya tarik garis dari A tepat berada di BC, dia akan tegak lurus dia. Ya. Tarik garis. Nah, dia akan tepat tegak lurus. Kalau di sini nanti katakanlah R, di sini S. ER itu setengah dari EF. Berarti 6. Kenapa 6? Karena EF 12. Tinggi EG-nya 12. Kenapa? Karena dia sama dengan persegi tadi. Nah, sekarang kalau BC 30, di sini 12, berarti dia butuh 18 kan? Nah, kalau 18 BG sama HC akan sama panjang, berarti, nah ini kurang keterangan mungkin soalnya, tapi yang jelas seperti itu di soal ya. Ini 9, karena dia butuh 18, jadi 9 tambah 9, 18 gitu. Nah, jadi kita akan menghitung, saya ganti warnanya. Nah, yang kita hitung itu yang mana? Dari AR. Kenapa kita butuh AR? Karena dia tingginya tinggi daripada sebuah segitiga AEF itu. Nah, jadi kita butuh AR. Jadi bagaimana cara mencari AR? Jadi kalau kita ambil gambar, nah gambar dari A, R, E itu sebangun dengan gambar EGB. Nah, gitu. Ya. EGB ya. EGB. Nah, bangun dia. Nomor segitiga. Nah, jadi ER 6. BG 9. Terus ini EG kan 12 karena dia sama dengan panjang daripada sisi persegi tadi. AR itu bandingannya adalah 12. Nah, ini AR banding 12. ER banding 9. Nah, jadi 6 banding 9. Itu. Tapi kalau dikalikan AR, nah ini boleh dicoret, kalau mau dikalikan boleh juga 72, 12 kali 6 bagi 9. Ya, didapatlah AR-nya 8. Jadi luas segitiga orang ini, luas segitiga mereka ini AEF ya, itu sama dengan setengah dari alasnya. Alasnya EF.
dikali dengan AR. Nah, EF 12, berarti setengah dari 12. AR 8. Berarti 6 dikali 8. Atau 48. Gitu ya. Nah, lanjut. Paham. Boleh pakai kesebangunan AER dengan ABS. Nah, ini saya ambil dari soal lomba yang diadakan di Jawa kemarin. Nama lombanya lupa saya. Nah, ini kalau tak salah pimpinannya orang Medan itu. Luas daerah yang diarsir. Jadi kita ini separuh lingkaran ya, kalau kita pandang seluruhnya ini separuh lingkaran gimana. Jadi caranya kita bisa menggunakan luas daerah itu boleh pakai di lingkaran ya. Nah, boleh pakai PR kuadrat atau boleh juga kita pakai 1/4 PD. Nah, boleh ya, 1/4 PD kuadrat gitu. Jadi kita boleh pakai di antara orang ini. Jadi nanti, nah saya yang menggunakan ini 1/4 PD kuadrat. Kenapa? Karena lebih mudah ngitungnya. Menurut saya, yang kasus ini gitu ya. Oke. Jadi kalau total besar, nah yang berarti cari merah nih. Cari merah dulu. Di merah. Nah, merah. Itu adalah total besar. Total besarnya kan setengah cuman, setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran diameternya berapa ini? Diameternya 4 kali 4, 16 gitu ya. Nah, setengah dari 16. Rumusnya 1/4 di D kuadrat, berarti 16 kuadrat gitu ya. Nah, karena dia diameternya 16. Oke, berarti kan ini kalau 1/4 dari 16 kali 16, nah gitu. 1/4 dari 16 kali 16, 256. Ya boleh, berarti 256 dibagi 8. Itulah ada dapat 14 ya. Nah, kita bisa bagikan 256 dibagi 8 ya. 256 dibagi 8. Itu ya, berapa? Bukan 16 saya. 32. Ya, bentar ya. Dapat 32 ya. Yeah. 32 tadi. 32 dapat. Nah, 32 pi. Nah, sekarang kan dikurangi yang ini. Yang bolong, dia anggap ini bolongnya. Nah, gitu. Nanti yang ini mencari ini kurang bolongnya. Nah, gitu. Berarti dikurangi pula dengan setengah dari 1/4 pi, D-nya 12. Nah, 12 kuadrat gitu. Berarti ini 144 dibagi 8. Ya. Terus 44 dibagi 8 ya. Atau dapatnya 18 ya. Nah, sekarang 32 dikurang 18. Berarti 14 pi. Nah, ini berarti 14 pi gitu. Nah, sekarang kita mencari yang hijau. Anggap ini hijau, kita apa warnanya? Itu adalah ini diameternya dari sini sampai sini. Nah, berarti 8. Berarti setengah dari 1/4 8 kuadrat dikali pi dikurangi setengah 1/4 dikali dengan 4 kuadrat. Ini diameternya 4 kuadrat kali pi. Nah, ini 64
dibagi 8. Jadi 8 pi. Ini nanti 16 dibagi 8 ya. Nah, 2 pi berarti. Jadi kalau 8 dikurang 2, 6 pi. Nah, berarti totalnya 14 ditambah 14 ditambah 6. Totalnya, nah gitu ya, adalah 14 pi tambah 6 pi. Jadi 20 pi. Nah, jadi jawabannya 20 pi. Nanti kalau ragu bisa digunakan dengan cara ini. Nggak tahu saya keliru menghitungnya, tapi itu konsepnya kira-kira ya. Nggak tahu saya salah hitung. Oke, kita bisa lanjut ya. Yeah. Oke, ini soalan tentang perbandingan sudut. Nah, jadi ini kalau di LKS, lupa saya terbitan siapa, itu ada perbandingan sudut ditulisnya. Kalau di buku-buku lama juga ada. Nah, ini ternyata soal ini keluar di soal lomba tahun berapa ini saya lupa. Nah, ini pernah dikeluarkan. Jadi pakai soal perbandingan sudut. Oke, jadi sekarang gambar kita seperti ini. Sebuah persegi ABCD dengan panjang sisi 4. Berarti kan seluruhnya ini 4. Nah, ini 4. Jadi yang lain juga 4. Karena dia BPC merupakan segitiga sama sisi. Artinya berapa? Artinya dia akan sama pula dengan sisi persegi gitu. Nah, 4 juga. PC juga 4 ya. Yang dari P ke C 4. Tentukan luas DR arsil. Nah, luas ini. Ya. Jadi kita ingat, kita tarik garis. Nah, dari P katakanlah E. Nah, gitu ya. Katakanlah E. Kemudian kok E? F lah. Karena E udah ditulis. F. Dari sini, dari garis AD ditarik ke garis BC. Nah, katakanlah di sini G, di sini H, umpama. Ini. Nah, seperti itu ya gambarnya. Sudut dari BPC itu sama sisi, berarti sama sudutnya dengan 60. Berarti karena ini persegi, kata-kata persegi, berarti siku-siku di C. Berarti sisanya 30 di sini. Nah, sisa sudutnya 30. Berarti sudut F, kita pandang sudut FDC, siku-siku di D. Nah, berarti di sini 60. Nah, 60 ya. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena dia segitiga siku-siku di D ya. Oke. Sekarang kita perhatikan segitiga FDC. FDC. Ya, FDC. Nah, ini yang saya bilang pakai perbandingan tadi sudut. Ini 30. Di sini siku-siku. Jadi di sini F, di sini D, di sini C. FDC. Nah, sekarang FDC ini, kalau FD, ini menggunakan perjanjian, FD sama dengan setengah dengan DC. Nah, gitu. Jadi depan sudutnya 30, ini 60. Nah, itu dikatakan perbandingan sudut. Berarti kalau di sini X, ya di sini FC ya, sorry. Ini kok DC, satu. Karena rumusnya 1 akar 3 baru 2. Mana dulu? Nah, ini. FC. Itu akar 3. Nah, ini FC. Oke. Jadi FD setengah dari FC. Kenapa? Karena dia menggunakan perbandingan sudut orang ini. Nah, jadi gini perbandingan sudutnya. 30
60. Yang kalau 45, 1 akar 2 ya. 90. Nah, jadi kalau 1 di sini akar 3, di sini 2. Nah, itu. Jadi perbandingannya seperti ini. Nah, jadi 1, nah ini ada di buku SMP. Orang itu pakai buku SMP. Kalau dia tidak bisa perbandingan seperti ini, saya tidak akan keluarkan karena saya lihat ada di buku SMP ternyata perbandingan sudut ya. Nah, FC ya, FC-nya sudut yang di hadapan 90 2 kali dari sudut 30. Nah, 2 kali. Oke. Sekarang kita perhatikan bahwa FC adalah Pitagoras daripada FD. Nah, ya. FD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat atau DC kuadrat ya. Nah, sekarang kalau FC kita mencari FD. Ya sama aja, ini kalau dikalikan 2 boleh juga. Berarti 2 FD sama dengan FC gitu ya. Sama. Jadi 2 FD kuadrat sama dengan FD kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, ini soal agak ruwet, tapi kita coba. Kita hapus ya, nanti kita tulis. Berarti itu 4 FD kuadrat. Nah, 4 FD kuadrat sama dengan FD kuadrat ditambah 16. Berarti kan 3 kalau dikurangkan dengan 1 ya, 4 dikurang 1 maksudnya. FD kuadrat 16. Di FD kuadrat 16 dibagi 3. Ya. Nah, ini boleh pakai akar kedua-duanya ya. 16 gitu. Nah, ini boleh dipisah. Akar 16 dibagi akar 3. Nah, ini boleh gitu ya. Jadi 4 per akar 3. Ini boleh juga ditulis dalam bentuk lain, merasionalkan bentuk akar, tapi kelas 3 belajar dulu. Kelas 3 SMP belajar. Gitu nulisnya ya. Boleh. Dengan mengalihkan sama-sama akar 3. Nah. Oke, sekarang kita perhatikan pada segitiga HE. Ini pada segitiga perbandingan ya. HE atau ini HE ke garis EG. Yang ini HE EG. HE ditambah EG sama dengan 4. Berarti HE-nya atau EG-nya, nah, EG-nya adalah 4 dikurang HE. Gitu. Sama ya. Nah, sekarang kita FD. Nah, FD. Kita ganti warna dulu. FD berbanding dengan BC. Jadi garis ini sejajar. FD berbanding dengan BC. Nah, gitu ya. Akan sama dengan perbandingan HE banding EG. HE banding EG. 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 Nah, nulisnya agak macet gitu. FD tadi kita udah punya. Nih, FD. 4 per 3 akar 3. Ya. 4 per 3 akar 3. Nah. Terus dibagi dengan ini BC. BC-nya kan total sisi segitiga persegi 4 ya.
HE. HE kita belum ada. Nah, kita dari HE. EG kita ganti dengan 4 dikurang HE. Nah, gitu. 4 dikurang HE. HE. Nah, ini kalau dikalikan dengan 4 dengan 3, 12, 4-nya boleh dicoret. Berarti nanti dapatlah 1/3 akar 3 gitu ya. Nah, ini HE. Ini 4 dikurang HE ya. Nah, lanjut. Kalikan silang. Nah, ini kan per 1 ini. Nah, kalikan sini. Ya. 1/3 akar 3 dikali dengan 4 dikurang HE. Ya. Sama dengan HE. Nanti kalau ada salah kali, silakan dikoreksi. 4 kali 1 ya. Berarti 4/3 akar 3. Ini nanti 1/3 akar 3 HE ya. Dengan HE. Nah, HE. Kita butuh EG ya. Karena nanti total arsir itu adalah BCP dikurangi luas BEC. Nah, itu yang kita cari. Kita butuh itu. Berarti pindahkan. Berarti nanti kalau dikali 3 semua, berarti ini 4 akar 3. Ya. 4 akar 3. Ini nanti jadi akar 3 HE. Ya. Akar 3 HE. Ini jadi 3 HE. Nah, ini kalau dipindahkan, ya, dipindahkan 4 akar 3, ini 3 HE ditambah dengan akar 3 HE. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang keluarkan HE-nya. Keluarkan HE-nya berarti 4 akar 3. Akar 3-nya dikeluarkan berarti ditambah akar 3. Ini HE. Ini sama seperti itu ya. Nah, dibagikan. 4 akar 3 dibagi dengan 3 tambah akar 3. Nah, ini HE. Nah, boleh. Kemudian dikalikan dengan akar sekawan. Boleh. Berarti 4 akar 3 per 3 ditambah akar 3 dikali dengan 3 dikurang akar 3. Nah, itu ya. Ini HE. Nah, oke, yang di bawah itu kuadrat A dikurang kuadrat B ya. Nah, itu 4 akar 3 dikali akar 3. 4 akar 3 dikali 3 itu 12 akar 3. 4 akar 3 dikali akar 3 ini 12. Nah, ini nanti 9 dikurang 3, 6. Gitu ya. HE. Nah, ini kalau kita keluarkan 6, berarti 6, sisanya 2 akar 3 dikurang 2. Gitu. Nah, dibagi 6. Itu HE. HE. Berarti coret 6-nya, dapatlah 2 akar 3 kurang 2. Itulah HE. Nah, kita ini lagi EG. Ya. EG. EG-nya itu 4 dikurang HE tadi ini. Kita sini aja lah ya. EG. EG 4 dikurang, nah, dikurang HE, yaitu 2 akar 3 kurang 2. Nah, berarti 6 dikurang 2 akar 3. Kenapa 6? Karena minus 2-nya positif nanti. Itulah EG ya. Nah, sekarang luas BPC ini kan kalau tarik garis lurus, ada garis lurus, nah, ya, garis lurus, maka kan ini setengahnya nih kan, 2 nih kan jadinya. Kita pakai Pythagoras lagi, karena mencari katakanlah T. Nah, berarti PT itu karena kita butuh dia TP aja lah, sama aja. 4 kuadrat, ini 4 kuadrat kan dari
PB. Nah, ya, 4 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat. Jadi nanti 12, akar 12 itu 2 akar 3. Nah. Oke, sekarang kita baru bisa mencari luas arsir. Luas arsir adalah ya BPC dikurangi BEC. Nah, arsir, luas arsir ya, luas segitiga BPC dikurangi luas segitiga BEC. BCE sama aja ya. Oke. Setengah ini ya, setengah ya. Alasnya 4 ya, 4. Tingginya 2 akar 3. Dikurangi setengah kurang ya. Saya hapus dulu. Saya kecilkan tulisannya. Oke, bentar. Oke, sini aja ya. Setengah 4 kali 2 akar 3 dikurangi dengan setengah, alasnya sama 4. Tapi tingginya beda, tingginya EG. Nah, EG tadi 6 dikurang 2 akar 3 gitu ya. Oke, ini nanti 4 akar 3 karena 2-nya bisa dicoret. Jadi 4 akar 3. Ini boleh dicoret juga 2-nya. Sehingga nanti 2 kali 6, 12. 2 kali 2, 4. Ya. Nah, gitu. 4 akar 3 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 8 akar 3 kurang 12. Nah, jadi jawabannya adalah berapa udah? Oke ya, jam. Saya rasa cukup ya. Ini ada yang mau tanyakan nanti silakan. Saya rasa cukup. Halo Mas Apri. Ya, cek. Langsung di close ya, di foto dulu kali. Oh ya, bentar. Di screen-nya di off dulu. Oke. Nah, saya pakai HP ternyata nggak bisa ininya. Kemudian bisa fotoin kali ya? Ya bisa.